Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani di channel Beni Info. Guys, kali ini saya akan ngajak kalian untuk jalan-jalan ke perpustakaan. Ya, bukan perpustakaan biasa, tapi perpustakaan yang ada penunggunya. Oke, kita lihat video tentang penampakan atau mungkin peristiwa-peristiwa aneh di perpustakaan yang bisa kalian temukan lah berseliweran di internet. Salah satu videonya adalah ini. Nah guys, gimana? Lumayan untuk memancing kalian supaya mengikuti terus channel ini. Dan video kali ini akan dibahas lebih jauh lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Oke, terima kasih yang udah subscribe dan udah like, komen, dan juga share. Well, sekarang langsung aja kita bahas ke perpustakaan nomor 1, yakni perpustakaan Willard. Jika kalian melihat foto tadi, akan terasa banget bahwa bangunan perpustakaan Willard itu udah sangat tua. Bener banget, emang udah tua. Karena didirikan atau difungsikan untuk umum sejak tahun 1885, jadi udah lebih dari 1 abad. Tapi, cerita tentang penampakannya itu baru muncul pada tahun 1937, tepatnya setelah seorang penjaga melihat penampakan sosok wanita berpakaian serba abu-abu. Itu sebabnya sosok itu sering dijuluki Grey Lady atau Nyonya Abu-Abu. Si penjaganya sendiri karena ketakutan, dia keluar dari pekerjaannya. Nah, beberapa kali akhirnya orang melihat sosok Grey Lady tadi. Juga ya tanda-tandanya lah paling tidak di perpustakaan itu. Sampai akhirnya pihak perpustakaan memanggil beberapa paranormal untuk menyelidikinya, dan menurut paranormal emang ada sosok itu di perpustakaan itu. Sosoknya itu konon ada di daerah sejarah, ya mungkin ya kalau buku-buku sejarah kan tahu sendiri seperti itu. Kemudian di bagian anak, ruang khusus buat anak-anak, dan di lorong. Wah, cukup serem juga ya kalau ada di beberapa tempat begini. Akhirnya pihak perpustakaan memasang CCTV, dan biasanya pada saat Halloween atau hari-hari tertentu, CCTV itu ditayangkan online biar orang bisa melihat sama-sama, dan biasanya orang-orang indigo bisa mengatakan, oh ada tuh, ada, kayak gitu, rame lah pokoknya. Jadi kalian bisa cari tuh CCTV dari Willard Library. Lantas siapakah Grey Lady itu? Grey Lady itu adalah anak dari Willard Carpenter. Jadi namanya Louis Carpenter. Dia itu nggak setuju perusahaan itu dijadikan untuk publik, dia ingin memilikinya. Makanya dia menggugat ke pengadilan, tapi gagal. Artinya ya usahanya gagal, dan konon karena dia sedih, galau, gagal gitu ya. Akhirnya dia menjadi sosok yang menunggu perpustakaan Willard tersebut. Dan perpustakaan itu sekarang terkenal bukan hanya karena koleksi bukunya atau bangunan tuanya, tapi juga cerita hantunya. Banyak orang berdatangan dari luar negeri, ya kalau dari Amerika ya wajar ya. Ini dari luar negeri, dari Eropa, dari Korea Selatan, datang ke perpustakaan itu hanya untuk merasakan aktivitas dari sosok hantu Grey Lady. Nah, kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, ajak-ajak saya untuk main ke sana ya. Oke, sekarang kita ke Meksiko. Di Meksiko ada perpustakaan Morelia yang berada di kawasan Michoacan. Perpustakaan di sana itu sangat kuno ya. Gedungnya bukan perpustakaan. Gedungnya itu sangat kuno. Tak heran kalau ada orang yang beranggapan di sana banyak penghuninya. Ya, salah satu penghuni yang sangat terkenal adalah sosok biarawati berbaju biru. Ya, biarawati itu konon berpakaian ala-ala biarawati dari abad ke-16. Satu yang sering diganggu biasanya adalah para karyawan yang ada di sana. Seorang karyawan di sana di perusahaan itu mengatakan setiap dia selesai kerja, pulang ya, habis tutup terus pulang, itu biasanya ada sesuatu yang mengikuti dia. Dan ada langkahnya, jadi tok 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 itu ya di belakang dia pasti ngikutin. Tapi setiap kali dia menoleh, menengok ke belakang, itu nggak ada yang tampak secara fisik ya. Mungkin kalau dia punya indigo ya, punya kekuatan indera keenam, ya bisa ngelihat sosok biarawati berbaju biru itu. Well, kalian pengen lihat juga? Sekarang dari Meksiko kita pindah ke Australia. Ya, di Australia, tepatnya di perpustakaan Victoria, ada sebuah perpustakaan yang sangat besar ya. Perpustakaan ini sangat terkenal karena bangunannya sendiri berdiri sejak tahun 1856, udah lama banget. Tak heran kalau di dalamnya banyak banget sering ditemukan penampakan. Mulai dari penampakan seorang wanita bernama Grace di bagian buku-buku anak tuh, sama ada pria berkumis yang ngawasin dekat piano, area piano. Nah,
Selain itu ya ada juga penampakan di sana-sini yang sering dilaporkan orang-orang, pengunjung maupun karyawan. Dan kalau soal penjaga malam, satpam gitu ya, udah nggak usah ditanya. Mereka tuh udah nggak aneh lagi ngelihat yang hal-hal nggak masuk akal di perpustakaan itu sepanjang mereka bertugas di malam hari. Ya buku-buku terbuka sendiri atau tertutup sendiri, atau buku yang jatuh tiba-tiba dari rak, itu udah jadi hal yang lumrah buat para security yang jaga malam-malam. Well, kalian mau jagain perpustakaan di sana? Guys, sekarang kita ke Inggris. Ke Inggris, tepatnya di daerah Norfolk, tepatnya lagi di perpustakaan Fabric Hall. Nah, perpustakaan ini adanya di dalam perkebunan yang cukup lama ya, udah ada sejak lama lah. Dan di sana ada perpustakaan yang benar-benar dihuni oleh seorang hantu yang nggak pindah-pindah dari dulu. Konon, hantu itu adalah sosok dari seorang sarjana yang sangat cerdas lah pada saat itu. Nah, ceritanya gini, ada salah satu petugas atau pejabat perkebunan yang baru pindah ke sana, dia main ya ke perpustakaan itu. Maksudnya dia ke perpustakaan itu, bukan mau main. Terus dia bekerja lah seperti biasa, dan ketika dia melihat ke dekat perapian, itu kan ada kursi yang ada lengannya gini. Nah, di sana ada orang lagi baca ya, cowok gitu lagi baca. Nah, beberapa saat kemudian dia lihat lagi, nggak ada. Jadi bukunya ada, tapi si orang yang baca tadi buku itu nggak ada. Terus akhirnya si karyawan atau orang yang melihat tadi nanya sama yang ngurusin perpustakaan itu. Kata yang ngurusin, sosok itu memang suka membaca di tempat itu, di kursi berlengan itu, untuk yang membaca. Dia selalu hadir ke situ, makanya si petugas, si karyawan yang kerja di sana selalu dapat amanah dari atasan-atasan sebelumnya agar menyediakan buku di dekat kursi tersebut. Ya konon hantu itu, ya si sosok itu senang membaca dan ingin terus dikasih buku-buku terbaru untuk dibaca. Well, kalian gimana, suka baca nggak? Jangan kalah sama hantu ya. Huntu aja suka baca, masa kalian nggak ya? Nanti lebih pintaran huntu daripada kalian. Oke guys, demikian aja video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis dan nggak skip iklannya. Terima kasih juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan ketinggalan, makanya pencet bell-nya sampai tanda notifnya nanti keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.